Jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan oli dari brand Motul. Ini kemasan 4 liter, serinya Multi Power Plus 5W30. Ini saya buat untuk mobil Lio Honda yang kemarin saya dapatkan dengan harga 459.000. Tentunya bermain-main voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kalian akan tes oli ini dari sisi tingkat keaslian oli. Walaupun kita belinya di Motul Official Shop atau di officialnya, tetap cek keaslian oli. Seperti apa tingkat keaslian oli Motul yang saya beli ini? Simak videonya. Unboxing oli Motul kemasan 4 liter. Dia dikemas dengan kardus seperti ini. Ada tulisannya Circle atau Circle Commerce. Nah, seperti itu. Saya buka sekarang. Nah, lihat ini olinya di dalam kardus juga dikasih bubble wrap, sehingga kalau menurut saya ini aman. Saya ambil dahulu olinya dari kardus. Nah, ini yang kita dapat dalam paket pembelian oli Motul seri Multi Power Plus 5W30. Nah, ini fisik olinya. Kemudian kita dapat ini stiker. Nah, seperti ini. Sayangnya di dalam paket pembelian saya tidak dapat kartu untuk catatan servis kilometer. Jadi ya cuma dapat 2 ini, oli plus stiker. Nah, alasan saya kenapa kok memilih Motul ya, biasanya saya lebih suka menggunakan sel. Karena harga sel yang bisa saya pakai tahun kemarin itu naik harganya. Ini coba saya ambilkan data tahun kemarin waktu saya beli beli sebelum terjadi kenaikan harga itu 486.000. Nah, ini saya menggunakan sel Helix 5W30. Nah, seperti ini dia. Nah, beli di toko yang sama. Kemudian saya cek ya sekarang, kemudian dia mengalami kenaikan menjadi ini total pesanan menjadi 663.000. Bayangkan naiknya 200.000 lebih loh. Nah, lihat toko yang sama. Nah, saya juga memainkan voucher di sini. Nah, lihat ini tokonya sama ya, 663.000, lumayan 200 lebih. Nah, kemudian akhirnya saya cari-cari ya, kok ketemu Motul dan juga dia di toko officialnya ini dapat harga. Kalau harga dulu saya beli sel ini kan 486, kemudian saya beli Motul dapat 459, bahkan lebih murah gitu ya. Nah, masalah mungkin kualitas atau performa ke mobil ya saya kurang begitu memahami lah ya. Kalau menurut saya yang penting ini tingkat kekentalan olinya 5W30 ya, mungkin 11-12 lah, anggap lebih bagus sel sedikit yang Motul ini ya. Kalau yang sel juga sama 5W30. Nah ya, sama-sama 5W30, cuman mungkin ya beda kualitas, ada harga, ada kualitas. Kalau menurut saya anggap kualitasnya 11-12 lah ya, antara sel Helix Ultra ini dengan Motul Multi Power Plus. Dari sisi fisik oli ini menggunakan warna hitam ya kemasannya. Kemudian di sini ada tulisannya Motul. Ini seri olinya Multi Power Plus. Nah, seperti ini ada tulisannya SAE 5W30 dan ini sertifikatnya. Dan untuk mobil ini untuk mobil gasolen dan diesel. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita lihat ada QR code atau barcode lah ya. Mungkin nanti untuk kita scan keasliannya di sebelah sini. Nah, kemudian ini lihat ada tulisan seperti ini juga dia fisiknya. 4 liter. Kemudian kita lihat dari sisi baliknya. Nah, dia seperti ini. Kemudian kita lihat dari sisi baliknya ini ada ini ukuran literan oli lah ya, seperti itu. Kemudian kita lihat dari sisi atas dahulu ini ada, nah dia diisolasi seperti ini dari penjualnya. Nah, untuk ini ada barcode atau QR code-nya. Kemudian nah, seperti ini dia penutupnya. Kita lihat dari sisi sebelah sini. Nah, ini dia. Mungkin ini spesifikasi dan sertifikatnya lah ya, SAE 5W30 dan sertifikat tentang oli itu sendiri. Saya juga kurang paham ini maksudnya apa. Kemudian intinya datanya dia seperti ini. Kemudian kita lihat dari sisi lainnya. Nah, ini lihat dia. Oh, ini ternyata dia impor ya. Lihat, diimpor oleh di Indonesia, diimpor oleh Motul Indonesia Energi. Nah, seperti ini. Analisis pertama dalam memilih sebuah oli itu asli atau tidak bisa melihat dari sisi kualitas penilaian toko. Nah,
Saya beli di modul official shop, jadi ya perkiraan besar asli, didukung lagi dari Shopee Mall. Nah, perkiraan lagi asli. Nah, kemudian kita lihat dia kualitas penilaiannya. Kalau penilaian itu kan pendapat seseorang, ada yang orang berpendapat itu ada yang paham, ada yang tidak paham, ada yang ngasal, ada yang musuhnya dia, kan gitu, macam-macam. Coba saja kita lihat. Nah, ini saya klik. Nah, dia penilaiannya 4,9. 4,9 dari berapa ribu penilaian, kan gitu. Semakin banyak penilaian orang yang berkomentar, semakin bagus penilaiannya, kan gitu. Berat mendapatkan penilaian 4,9 ini, mendekati sempurna gitu. Nah, lihat ini 4,9 dari 5 dari 447.000 penilaian. Nah, sangat banyak ini yang menilai. Angka segini sudah jos ini, mendekati sempurna kalau saya berkatakan seperti itu. Kalau orang nilai namanya mungkin ada yang bilang kamklot atau apalah ya, itu namanya nilai yang sempurna, kan gitu, mendekati sempurna. Nah, ini coba kita cek penilaian dari pembeli. Nah, umpama kita lihat yang dari sisi buruknya dahulu, lihat bintang 1. Nah, ini lihat sebentar. Nah, ada yang bilang seperti ini, barang palsu, barang rusak, kualitas buruk. Dia berpendapat seperti itu, bebas berpendapat, menilai. Nah, ada yang bilang tidak sesuai deskripsi. Kemudian ada yang bilang kemasan jelek, produk asli. Nah, padahal yang saya tangkap tadi ketika saya dapat di packing pakai kardus, kemudian di packing pakai bubble wrap, kan sudah lebih dari cukup, kan gitu ya. Sudah double gitu loh kemasannya. Tapi ini kalau melihat ini cuma bubble wrap saja. Mungkin dia yang padahal ini 4 yang 1 liter. Berarti yang 1 liter dikemas pakai bubble wrap saja. Mungkin seperti itu. Jadi beda-beda ya pengalamannya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian coba kita lihat dari sisi yang bintang 5. Namanya penilaian itu dia seperti ini. Bintang 5. Rata-rata ya seperti ini. Nah, dia. Bagus. Nah, seperti itu. Jadi toko seperti ini penilaiannya tidak ada yang sempurna, kan gitu. Ada yang berpendapat jelek, ada yang berpendapat buruk, tapi nilai yang rating 4,9 itu sudah lebih dari cukup. Sama kayak presiden, kan gitu. Ada yang berpendapat goblok, ada yang berpendapat bagus, ya beda-beda. Yang berpendapat goblok padahal mungkin bisa lawannya, ataupun yang berpendapat bagus bisa pendukungnya, kan gitu. Jadi soal penilaian pendapat seseorang tidak ada yang sempurna. Makanya saya lebih mengedepankan penilaian sebuah tingkat keaslian oli itu jangan dilihat dari pendapat orang, tapi dicek dari dirinya sendiri, fisik olinya sendiri. Cek keaslian oli dari sisi tingkat kerapian stiker. Nah, saya biasa ya kalau membeli sebuah oli itu walaupun tempatnya official ataupun di toko Shopee Mall ataupun lainnya, pasti saya cek. Tingkat kerapian produknya itu seperti apa. Selain kita melihat dari ulasan orang-orang, kita harus melihat dari produk itu sendiri. Nah, kita lihat misalnya ini dari sisi tingkat kerapian tingkat kerapian stiker bisa terlihat dengan jelas sangat rapi. Saya melihatnya itu dari sisi sini ya. Sebentar, saya luruskan. Dari sisi sini, seret, rapi kan ya, rapi. Kemudian coba dari sisi mungkin atas sini. Namanya barang yang asli itu kan yang mengerjakan tenaga ahli atau sudah terampil atau robotik, kira-kira seperti itu. Jadi pasti pengerjaannya rapi. Lihat, coba saya balik ini dari sisi sini sudah menurut saya rapi. Kemudian dari sisi sini mungkin, nah ini bisa terlihat ini. Nah, coba lihat nih, satret. Nah ya, tingkat kerapiannya dia seperti ini. Kalau menurut saya ya sudah saya kategorikan rapi. Bagaimana yang contoh tidak rapi? Nah, ini saya contoh ada misalnya dari brand ini. Nah, coba ya perhatikan ini. Ini garis olinya, garis botol. Kemudian ketika kita dibawa ke sini, nah seperti ini. Terlihat banget kan pencengnya. Lihat ini, dia ke sini, dia ke sini. Nah, ini contoh sebuah stiker yang tidak rapi dan bisa saya katakan kualitasnya ragu-ragu atau kurang asli ya, contohnya seperti ini. Terlihat jelas? Nah, kalau yang ngerjakan tenaga terampil atau robotik pasti lebih rapi dari ini lah ya, kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau kita melihat oli modul ini dari sisi stiker, menurut saya menunjukkan sebuah ciri-ciri yang sudah lebih dari cukup, ada indikator asli. Analisis logika dari sisi kode produksi oli
versus kode produksi botol. Nah, logikanya seperti ini. Botol itu diciptakan lebih dahulu daripada oli. Ya, masuk akal ya. Jadi kita membuat rumahnya dahulu, baru membuat isinya. Jangan isinya dahulu, baru membuat rumahnya. Logikanya seperti itu. Mohon dikoreksi bila salah logika saya. Sekarang kita cek dari sisi kode botol yang ada di sini. Sebentar ini. Nah ini, dia dibuat. Sebentar, saya fokuskan dahulu kamera saya ini. Nah, sebentar, ini dia dibuat. Botolnya ini kode produksi botol 2026 bulan 1. Nah ya, sudah kita catat 2026 bulan 1. Sekarang kita beralih ke kode produksi oli. Ini ada tulisannya MFD. Kita kira-kira bahasa Inggrisnya manufacture day, atau ya intinya kalau menurut saya bahasa Inggrisnya ini atau singkatannya kode pembuatan oli. Dia dibuat ini bulan 4 2026. Mohon dikoreksi bila salah. Jadi ya rasional tadi kan bulan 1 2026. Nah ya, berselang anggap 3 bulan dari pembuatan oli ini dengan kode produksi botol, dan selang 3 bulan ya tidak ada ukurannya sih ya. Yang dikatakan kurang asli itu berselang berapa lama, yang dikatakan asli itu berselang berapa lama. Tapi ini sudah rasional. Jadi botol dahulu dibuat baru oli. Menurut saya ini juga bisa dijadikan indikator bahwa oli itu menunjukkan sebuah ciri-ciri yang asli. Nah, mungkin ada juga yang menggunakan indikator keaslian oli dari sisi tingkat kerapian atau finishing produk botol ya. Nah, coba kita analisis botolnya. Kadang ada yang bilang kalau barang kurang asli itu kadang menggunakan botol bekas, juga ada seperti itu. Kalau botol bekas kan biasanya baret-baret, lihat ini. Dia rapi, tidak baret-baret ya. Terlihat ini rapi. Kemudian coba dari sisi sini juga rapi. Dari sisi sini juga sebentar kita lihat ini rapi, tidak baret-baret. Nah, mungkin dari sisi sini, walaupun sebagian teman-teman ada yang bilang sekarang tidak menggunakan botol bekas, tapi botol baru ya, tetap kita analisis itu. Menganalisis seperti ini kan mudah gitu ya. Coba dari sisi sini juga, nah, tidak baret-baret. Jadi kalau menurut saya ini menggunakan botol baru dan bisa dikatakan ada indikator ciri-ciri oli yang asli. Dari sisi tutup botol juga bisa dilihat oli yang asli atau tidak. Itu kadang tutup botolnya kurang rapi karena proses pembuatan tutup botol atau segel tutup botol itu lumayan susah ya. Kalau mesin ecek-ecek itu biasanya akan mengalami kesusahan atau hasilnya kurang rapi. Nah ini sebentar saya sobek dahulu tutup botolnya. Biasanya itu fokusnya teman-teman mekanik gitu ya, dia itu dari sisi tutup botol ringnya gitu loh. Sebentar saya lepas dahulu. Nah, seperti ini kira-kira. Nah saya taruh di sini. Kemudian kita cek dari sisi ringnya ini, ini dan ini. Nah coba kita analisis, rapi ya, sangat rapi. Coba saya putar-putar. Jadi ini bisa saya katakan ya rapi. Nah seperti itu. Coba kita lihat dari sisi ini. Nah ya rapi ya. Nah lihat ini. Nah seperti ini. Nah lalu bagaimana yang bisa dikatakan tutup botolnya tidak rapi? Nah saya ambilkan produk selain ini, saya ambilkan dahulu. Nah ini salah satu contoh produk yang kualitas oli kurang asli. Dilihat dari sisi tutup botolnya, terlihat jelas. Di antara sini dan sini itu semacam kayak berbeda antara ringnya ini dengan tutup botolnya, terlihat ya. Kemudian potongannya juga tidak rapi, lihat ini, terlihat jelas. Nah ini salah satu ciri contoh kualitas oli yang bisa saya katakan kurang asli. Kadang ketika tutup botolnya ini dilepas ya, dia itu ikut lepas ringnya. Nah seperti itu. Nah ini contoh saja kira-kira seperti itu. Nah seperti ini. Ya tidak rapi dia hasilnya. Nah ini dia mungkin menggunakan alat ala kadarnya lah ya. Namanya juga pembuatan oli yang kurang asli, pasti alatnya kurang profesional. Jadi seperti itu perbedaan dari sisi tutup botol antara oli yang asli dengan yang kurang asli. Tes scan barcode atau QR code. Nah ini dia ada di sini. Kira-kira yang sebelah sini atau yang atas ini. Anggap saja ini ya. Nah coba kita lihat dahulu di bagian barcode atau QR kodenya, dia ada tulisannya modul seperti ini. Mungkin ini menunjukkan ya yang asli seperti ini gitu loh. Kalau di sel itu kan ada
semacam kayak angka mikrotek ya, yang susah untuk dipalsukan kan gitu. Ini ya dia adanya seperti ini. Dan menurut saya juga rapi, lihat tulisannya rapi. Semacam kayak tulisan pelangi lah ya, kira-kira seperti itu, atau logo ya seperti inilah intinya datanya. Kemudian coba saya menggunakan ponsel ini untuk melakukan scan, cek keaslian oli. Nah ini mungkin ada ininya ya. Nah ini coba saya scan, saya arahkan di sini, saya scan dahulu ini mungkin sebentar. Sebentar, agak susah. Saya taruh di sini. Nah, ini ya, sebentar, saya dekatkan. Mungkin seperti ini. Ya. Nah, ketemu. Ini dia, motul gitu. Mungkin ini sudah ketemu ya, sudah terscan lah. Dia seperti ini prosesnya. Kemudian coba ke webnya, ada tulisannya seperti ini. Kita tunggu, kita lihat saja. Nah, lihat ini saya buat halo. Nah, ini dia, lihat ada sebentar. Yes, gitu. Nah, scan berhasil. Ini. Nah, tulisannya cuma seperti ini. Tidak ada keterangannya. Oh, produk Anda asli. Nah, coba sih. Sebentar. Nah, seperti ini. Menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, ini. Nah, kemudian, tidak ada informasi yang lain. Ya, adanya seperti ini. Silakan saya geser-geser mungkin. Nah, ini. Nah, tidak ada keterangannya ini. Oh, mungkin coba lihat ini. Numbernya. Nah, dilihat sebentar ya. Ini numbernya awalnya 11, akhirnya 05. Coba kita lihat dari sisi produknya. Nah, sebentar. Mungkin di sini tidak ada ya. Sebentar. Tidak ada di sebelah sini. Nah, sebentar. Ini ya cara analisisnya seperti ini. Mungkin ini tidak. Coba kita lihat di baliknya. Ini mungkin ada angka-angka gitu ya. Tidak ada ya. Nah, tidak ada. Mungkin ini 11.105. Sebentar. 11.105. Oh iya benar. Ini ya dia terdatanya ini. Kita lihat nyamakannya dari sini. Harap maklum, saya baru beli motul ini. Jadi analisis tingkat keasliannya ya meraba-raba seperti ini. Nah, yang bisa dilihat di sini. Ini 11.05. Nah, terlihat jelas ya ini. Jadi kalau datanya seperti ini mungkin saja asli kan gitu. Centang hijau juga kan gitu. Sebentar, saya klik lagi ini. Mungkin ini ada tulisannya ini via lihat produk informasi, saya klik, saya coba. Nah ini motul Power Plus. Nah, seperti ini coba. Ya, gitu saja. Nah, sebentar. Nah, ini ya adanya ini. Tidak ada informasi oli asli gitu saja. Ya, cuman tadi itu saja ya. Jadi ya kalau centang hijau mungkin dia asli. Coba saya kembalikan lagi. Ini tadi halo. Nah, ini. Ya cuma gini saja informasinya. Nah ya, jadi kalau analisis seperti ini centang hijau ya asli. Kira-kira seperti itu. Mohon dikoreksi bila salah. Tes buka segel oli motul multi power plus ini. Nah, ini segelnya dia. Nah, coba ya saya buka sebentar. Biasanya kalau yang kualitasnya kurang asli ketika dibuka rasanya kadang ringnya ini itu ikut. Nah, sekarang saya buka. Silahkan diperhatikan. Satu, sebentar. Nah, ini. Nah, ini 1, 2, 3. Sebentar. Lumayan susah ya. Sebentar, saya buka ini. Nah, ini lihat. Mulai terbuka. Nah, seperti ini dia ketika terbuka. Nah, lumayan kuat. Segelnya itu butuh tenaga ekstra untuk membuka tutup botolnya. Saya lanjutkan untuk membukanya. Nah, sudah terbuka. Nah, dan ringnya itu lepas gitu, lihat ini. Nah, ini sebuah ciri-ciri utama biasanya
oli yang asli itu pasti ringnya lepas antara tutup botolnya dan ringnya ini. Jadi berdasarkan proses tutup buka tutup dari oli motul ini, dari sini bisa kita ambil salah satu indikator ini menunjukkan sebuah ciri-ciri yang asli. Kemudian kita lihat dari sisi aluminium foil di penutupnya ini, dia tulisannya seperti ini, dan ini aluminium foilnya juga potongannya cukup rapi gitu loh. Kita lihat ini. Biasanya yang kualitas oli kurang asli itu potongannya jelek ya. Ya harap malum karena menggunakan alat yang kualitas murah. Kalau ini lihat, dia sangat rapi tutupnya. Kemudian kita tekan-tekan, kalau biasanya oli yang kualitas kurang asli gitu ya, ditekan-tekan ini dia akan coplos. Lem-lemannya kurang kuat, ini saya tekan, lihat ini. Biasanya kalau yang kurang asli itu dikirim ya bocor karena proses lemnya ini kurang kuat, tapi ini tidak, lihat. Saya tekan-tekan. Nah, lihat ini saya tekan-tekan. Ini saya ngotot ini tekannya, lihat. Kuat gitu loh. Jadi biasanya oli yang kualitas asli dikirim itu jarang bocor. Nah, yang kualitasnya kurang asli kadang bocor karena ini faktor utamanya. Aluminium foilnya, proses ngelemnya itu beda gitu kualitasnya. Jadi ini saya tekan-tekan sampai dia seperti ini. Jadi benar-benar aluminium foil itu sangat kuat. Bahkan beberapa teman-teman di YouTube gitu ya, ada yang sampai diinjak tidak apa-apa. Jadi benar-benar yang oli kualitas asli itu aluminium foilnya sangat kuat, tidak mudah bocor. Lanjut kita cek dari sisi bagian dalam oli. Ini saya lubangi ya pakai alat saya ini. Nah, ini baru terlubangi. Nah, kemudian ini saya ada seperti ini. Nanti coba kita cek dari sisi warna oli ini seperti apa dan aromanya gitu. Nah, sebentar saya taruh di sini sampai dalam sebentar ya, seperti ini kira-kira cukup ya segini. Sebentar, takut netes ke meja review saya kan gitu. Nah, saya taruh di sini yang bagian olinya ini, kemudian ini saya taruh di bawah. Nah, kemudian ini lihat saya taruh di warna putih. Nah, dia seperti ini warnanya. Warnanya bagus ya, kuning keemasan, sama kayak minyak goreng. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi seperti ini, sebuah warna oli yang asli. Biasanya oli yang kurang asli itu warnanya agak gelap, kadang seperti itu, kadang juga ada yang bahkan lebih jernih dari ini, ada ya macam-macam. Kalau berdasarkan tes di oli ini menunjukkan sebuah warna yang cukup cantik, kuning-kuning keemasan dan sangat jernih. Terakhir tes aroma oli. Nah, kalau tes aroma oli ya pasti kita cium ya tidak apa-apa, namanya juga mencium oli asalkan bukan mencium yang lain. Oke, saya cium dahulu aromanya. Nah, ini sudah saya cium. Jadi aromanya itu menunjukkan sebuah khas aroma oli. Ibaratnya itu susah ya untuk mendeskripsikan sebuah aroma itu. Ibaratnya ya seperti kayak minyak goreng, atau kalau aroma oli itu kayak semacam aroma karamel. Nah, seperti itu. Dan aromanya itu clear, enak. Nah, beda kalau kita mencium sebuah aroma oli yang kurang asli. Kadang itu aromanya bau menyengat. Bau menyengat seperti apa? Seperti contohnya baju kita berkeringat disimpan atau tidak dicuci dalam waktu 1 bulan. Nah, itu contoh bau menyengat. Nah, contoh yang lainnya, aroma oli yang kurang asli itu kadang ada semacam kayak mesin gosong. Nah, cuman kalau mesin gosong pada oli bekas itu kan dia aromanya 100%. Tapi kalau pada aroma oli yang kurang asli, mesin gosongnya itu mungkin tersisa 20% atau 10%. Nah, tinggal tingkat ketajaman kita dalam mencium sebuah aroma itu. Biasanya kalau bukan kelas pro, susah untuk mencium aromanya. Nah, biasanya teman-teman mekanik pasti paham ketika dicium ada aroma mesin gosong menunjukkan sebuah oli yang kurang asli. Makanya kalau mengganti sebuah oli itu oli tap-tapannya disimpan, kemudian sering-sering dicium ya. Itu nanti kita indera penciuman kita akan tajam sehingga bisa membedakan mana oli yang asli dan kurang asli dari sisi aroma. Sekarang kita analisis tentang tingkat keaslian oli ini. Mulai dari sisi toko, dia ratingnya 4,9. Jadi indikatornya sebagian besar asli.
Dari sisi toko juga dia Shopee Mall resmi official. Sekali lagi menunjukkan sebuah indikator yang asli. Dari sisi stiker ataupun tingkat kemulusan curigen atau kemasan inilah ya, dia juga mulus dan bagus, rapi. Nah, sekali lagi menunjukkan sebuah ciri-ciri yang tidak janggal keasliannya, asli gitu. Kemudian dari sisi lainnya, scan barcode dia juga centang hijau, sekali lagi menunjukkan ciri-ciri yang asli. Dan namanya oli asli itu sinkron ya, antara indikator satu dengan yang lainnya itu sinkron. Nah, yang lainnya juga misalnya ini, dari sisi tutup botol, ketika saya lepas antara ring ini dengan tutup botol, dia juga lepas. Ini juga ciri-ciri asli. Yang lainnya juga dari sisi aluminium foil ini, saya tekan-tekan sangat kuat, juga menunjukkan ciri-ciri oli yang asli. Yang terakhir dari sisi warna oli maupun aroma oli, tidak menunjukkan aroma bau oli yang menyengat atau seperti ada mesin yang kosong. Sekali lagi semuanya sinkron, menunjukkan ciri-ciri yang oli asli. Murah loh ini ya, cuma harga di bawah 500.000 kita mendapat kualitas oli dari brand Motul, kualitasnya bukan kaleng-kaleng dan asli. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes tingkat keaslian oli Motul ini. Saya nyatakan perkiraan besar asli. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli oli Motul 5W30 ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.